Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kevin. Kita kembali lagi Mas Sul ya setelah lumayan lama vakum gara-gara apa Mas Sul? Gara-gara ini ya, flooding. Banjir. Oh, sorry ya, maaf ya guys. Jadi kemarin tuh sebenarnya kita ada waktu Mas Sul ya. Kita rencanakan tiba-tiba memang ada beberapa masalah seperti Bang Sul yang harus dinas. Betul. Dan satu lagi kebetulan Bang Sul pas pulang kita udah mau rekaman ternyata Bang Sul kebanjiran. Iya, sebenarnya banjirnya sih cuman ini sedengkul doang, nggak dalam sih. Nggak dalam. Ya, tapi sedengkul ini patung Bundaran HI. Mau gue hilang. Tinggi banget tuh kayaknya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita minta maaf sebelumnya karena kita agak telat sedikit uploadnya episode ke-34 ini. Ini kita habis record ini malam mau langsung edit nih. Iya, ini langsung tayang lah ya. Iya, ini malam mau langsung edit, langsung upload deh biar langsung bisa nikmatin malam ini juga. Oke. Siap. Sip. Selamat datang sekali lagi teman-teman. Ini sudah episode ke-34 ya Mas Sul ya. Yoi, 34. 34 kita ada 2 cerita di episode ke-34 ini. Oke. Seperti yang bisa kalian lihat ini highlightnya ini malam Jumat Mas Sul ya judulnya. Malam Jumat. Kalau malam Jumat itu identik dengan hal-hal yang berbau mistis. Anu maksudnya. Oh iya. Yang anu ya. Enggak, bukan sumpah, enggak itu maksudnya. Oh, bukan ya. Mistis benar. Mistis. Gue jadi kesono pikiran gue nih. Kalau anak muda masih polos. Waduh. Pokoknya yang mistis maksudnya. Yoi. Tapi maksud tahu nggak kenapa itu ceritanya? Kenapa tuh yang? Aku juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Nanti kita baca ya. Boleh. Malam Jumat tuh kenapa sih? Tapi mungkin beberapa kepercayaan dari beberapa daerah mungkin beda-beda kali maksudnya. Iya pastilah. Kenapa tuh malam Jumat bisa disakralkan tuh? Apalagi malam Jumat itu bersandingan dengan kata Kliwon, itu udah cakep banget itu ya. Kliwon artinya apa maksudnya? Kliwon itu apa? Monyet si buta. Enggak beneran, gue nggak tahu. Oh. Kliwon itu bahasa Jawa kali, cuman nggak tahu ya. Bahasa kan Betawi. Lain ya. Pokoknya kalau misalnya Jumat ketemu Kliwon itu kayaknya udah angker banget ya. Padahal nggak ada apa-apa tapi bawaannya parno aja ya. Iya pastilah kita. Pokoknya kalau malam Jumat tuh dengar suara anak ayam dikit udah apaan tuh anjing gitu ya. Udah kayak injek ayam. Apaan tuh anjing gitu udah parno aja. Aduh. Oke Mas Sul, kita hari ini ada dua cerita ya? Dari teman-teman kita yang namanya Agung Supriyadi. Nama alamat emailnya nggak usah dibacain ya. Nggak usah. Ini privacy. Mas Agung Supriyadi ini yang punya cerita highlight ya. Lalu yang kedua ini adalah Mas Surya. Mas Surya ini orang Semarang. Oh, Jawa Tengah. Dia tinggal di Semarang ya. Oke Mas Sul, kita langsung bacain aja. Tapi aku bacain yang Mas Surya dulu, ntar seperti biasa highlightnya kita taruh di kedua Mas Sul ya. Yoi, seperti biasa. Mas Sul ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk cerita? Ya terima kasih teman-teman ya udah doain gue, maksudnya udah hujannya udah nggak terlalu intensitasnya udah berkurang ya. Jadi bisa siaran lagi nih. Jadi betul. Udah alhamdulillah lah hujannya udah nggak terlalu banyak gitu ya. Padahal kemarin itu akhir tahun tuh aku berencana nginep rumah Bang Sul buat kita syuting ya. Yoi. Ternyata agak sulit ya. Aduh. Memang alam tidak berkehendak mungkin. Yoi, mungkin pasti sih ya udah rencana sih. Jadi nggak apa-apa. Aduh, sebenarnya gue mau undang teman-teman sih ini waterboom pindah. Jadi ini ya bekas waterboom ya. Siap, Bang Sul itu aja. Oke, siap ya. Itu empang Bang Sul lo pengen duka cita itu sih. Jadi Bang Sul tuh punya empang. Dia ada pelihara ikan apa Bang Sul? Apa aja? Mujair, gurame. Lele ada. Ada ya? Anaconda juga ada. Bapak konda ada komplit guys. Jadi kebetulan banjir naik ya Bang Sul airnya. Biasanya sih hujan itu kalau nggak semalaman itu nggak banjir cuy. Paling di depan doang airnya. Segenang-genang lah ya. Iya. Jadi gara-gara itu jadi sekarang empang Bang Sul itu ikannya keluar semua. Mungkin dirantai ikannya. Kan tuh dirantai Bang Sul. Bayangin ya pakai benang gitu. Ikannya kepek-kepek gitu. Kok aneh ya? Aneh aja. Ayo wae. Itu aja lah ya Bang Sul ya. Intermezzo banjir. Oh ya, sebelumnya kita ucapin dulu selamat tahun baru Bang Sul. Oh iya ya Allah. Aduh ya ampun, kita lancang sekali ya. Langsung mau masuk aja tanpa mengucapkan. Gue sedih sih kalau ada tahun baru. Aduh, kenapa makin tua? Iya. I'm 35 now. 34 kali ya. Oh, 5. Kita udah kayak Deddy Kobuzer sama Aska Kobuzer. Bapak sama anak ngomongnya English ya. Yo, soalnya dulu waktu SMP Inggris gua 9. Teman gue dapet 100 tapi. Bego sendiri. Itu udah paling bego ya 9 ya. Gila sekolah elit banget.
Kalau sih jago bahasa Inggris bukan karena di sekolah jago. Gimana? Lama di Thailand. Salah Pak. Pernah rangsung tang orang. Jual perabot aja. Aduh. Oke, gitu ya maksudnya. Oke. Sama tahun baru teman-teman. Tahun baru ya guys ya. Semoga di tahun yang baru lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Tambah rezeki tambah banyak, ya, panjang umur. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Amin. Yang udah dapat jodoh dapat lagi. Amin. Itu kan Bang Suling mau. Itu doa gua. Jangan kedoknya orang yang mau dong. Jangan. Oke. Satu saja cukup. Satu kelurahan. Sikat. Itu aja teman-teman. Semoga tahun 2021 tidak ada banjir lagi. 2020. 2021 lu bilang tahun depannya. Oh iya benar. Semoga enggak ada banjir. Anda visioner sekali. Visioner. Berdoa untuk tahun depannya lagi. Tahun ini belum habis. Sip. Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke ceritanya seperti biasa. Tutup pintu kalian. Mau ngapain tuh tutup pintu? Aduh, pasang headset kalian. Matikan lampu. Tutup mata. Jangan dibuka lagi. Tutup mati. Oke. Tangkap kengeriannya ya seperti biasa. Kita pesan-pesan berikut. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi. Lagi. Jadi langsung aja masuk ke cerita Bang Sule ya. Yup. Ini tuh mikrofon dinyala belum sih ini? Waduh. Bentar, cek dulu. Oh udah. Oke, masuk. Cek ya. Sip. Jadi ini cerita pertama dari Mas Surya ya maksudnya. Ya. Ini aku yang ceritain aja. Mas Surya ini kirim lewat email. Ini subjeknya cuma Assalamualaikum. Jadi ini misterius ya maksudnya. Waalaikumsalam. Tapi ini ceritanya ini tentang pengalaman dia di Semarang. Oke. Jadi mungkin Semarang horror story kali maksudnya. Boleh juga. Kita boleh masukin ke apa namanya serian Semarang horror story kan Jogja udah ada tuh. Udah ada ya. Sebenarnya yang harus kita bikin tuh Tangerang tuh baik banget. Serem banget tuh. Story. Nah ini Bang Surya ya. Bang Surya ini, Mas Surya ini kirim lewat email dia bilang gini. Saya Surya mau share cerita horor yang terjadi di rumah gue di Semarang beberapa tahun lalu. Oke. Jadi dia bilang gini, gue mau share sedikit pengalaman horor di rumah gue. Sebelumnya terima kasih Mas Surya ya. Oke, thank you Surya. Salam kenal ya, kayaknya baru ya. Baru dengar namanya. Mungkin Mas Surya mungkin nextnya bisa apa namanya? Mungkin bisa kalau misalnya udah dengar cerita kita, mungkin bisa di kirim lagi nama Instagramnya mungkin kalau mau sih ya. Bisa kita cantumin jadinya. Oke, kata dia gini, Sekilasnya tapi panjang. Sekilas aja 4 hari. Sekilas aja katanya. Rumah gue di ibu kota provinsi Jawa Tengah Semarang. Nah, jadi di suatu kecamatan yang terkenal akan buah durian dan rambutannya. Walaupun sekarang gue udah kerja di ibu kota. Jadi ini bertahun-tahun lalu Bang Sule pengalamannya. Tahun berapa ada disebutin nggak? 2014. Dia sebutin nih. Detail kecamatan dia di sensor ya Bang Sule. Nggak apa-apa. Dia pokoknya detail tadi sensor sama dia. Nah kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014 katanya. Kalau nggak salah bulan Januari atau Februari. Gila, masih SMK loh. Masih sekolah. Bang Su udah punya anak 5 kayaknya. Gue udah di museum ini. Anaknya udah kuliah juga lagi. Buset. Nah bulan Januari atau bulan Februari katanya kalau nggak salah. Oke. Ketika gue dan keluarga gue sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Luar biasa. Alhamdulillah maksudnya. Duh pengen kesono nih gue nih. Amin. Kita bantu doa Bang Soleh. Amin guys. Semoga tercapai. Amin. Nah, singkat cerita seperti kebiasaan yang sudah ada pada masyarakat Jawa katanya, kalau misalkan ada sanak saudara atau tetangga yang menjalankan ibadah umroh atau haji, pasti ada yang ikut mengantarkan. Biasanya banyak yang mengantarkan katanya. Iya, betul sekali itu. Entah sampai bandara atau sahamnya sampai depan rumah. Kira sampai Arab. Cuma ikut. Itu mau ikut dong. Umroh juga. Itu mau juga ikutin nanti boleh enggak? Lo juga penasaran dari situ. Terus. Nah, cerita berawal dari setelah sanak saudara mengantarkan gue beserta bokap nyokap dan adik gue ke bandara. Jadi ceritanya mulainya tuh dari setelah si tetangganya itu sanak saudara itu nganterin ke bandara Bang Soleh. Ceritanya mulai dari situ. Jadi rumahnya Mas Surya ini itu kebetulan bersebelahan dengan rumah kakek nenek. Dan juga rumah om tantenya. Waduh. Karena kebanyakan di Jawa begitu katanya saudara-saudara ngumpul. Keluarga Betawi. Nah itu gitu. Ngumpul aja lah. Di mana saudara-saudara berkumpul dalam satu lingkungan katanya. Nah, si Mas Surya ini tuh tinggal
selama dia umroh ini rumahnya itu dititipin ke om sama tantenya karena rumahnya cuma sebelahan, minta tolong jagain ya. Jadi si om tantenya itu yang bawa kunci rumahnya, sekedar untuk ngidupin lampu atau ngecek keadaan dalam rumah. Sedangkan pembantunya dia datangnya itu pagi, pulangnya sore buat beres-beres doang. Katanya di daerahnya namanya Rewang atau Rowang nih? Rewang kali ya. Mbok mungkin mbak-mbak yang ibu-ibu yang datang pagi datang sore maksudnya. Beres-beres doang. Nah kebetulan si Mas Sure ini umrohnya ini berangkatnya itu Kamis pagi maksudnya. Kamis pagi. Nah itu ngerti tuh kejadiannya kapan tuh? Malam Jumat. Malamnya. Nah dia berangkat Kamis pagi ya. Jadi sorenya itu om gue setelah mengantarkan gue beserta keluarga gue itu langsung cek kondisi rumah. Dan tidak ada apapun. Bukan nggak ada apapun, nggak ada barang bukan. Langsung baru tinggal bentar hilang aja. Dan nggak ada kejadian apapun katanya gitu. Bukan nggak ada apapun. Lalu kejadian itu bermula saat omnya si Mas Sure ini jam 11 malam ini dia mau matiin lampu di ruang keluarganya. Lampu ruang keluarga yang di rumahnya Mas Sure ya. Dia bantuin ngecek rumah. Jadi dia lihat masih nyala nih, biar irit listrik kali ya. Dimatiin lampu ruang keluarganya. Soalnya udah dari sore dihidupin. Nah, tapi biasanya bukannya kalau misalkan lampu rumah gitu lebih aman dinyalain biar kayak ada orang biar kayak belum tidur lah gitu, jadi maling nggak berani masuk, standby terus jadi lampunya ya. Nah pas si omnya ini lagi di ruang tengah atau ruang keluarga, omnya tiba-tiba tuh kaget karena ada suara orang nyanyi maksudnya. Anjir, di ruang tamu dari lantai 3 rumahnya lantai 3. Rumahnya mungkin lantai 3 atau lebih mungkin ya. Nah dari lantai 3-nya rumahnya tuh ada suara nyanyi cuy. Kan rumahnya kosong pak, lagi umroh semua ya? Iya lantai 3 lagi. Berarti omnya ini lantai 1 ya, kenceng gak berarti anjir? Mungkin gak handphonenya Mas Surya ketinggalan tuh, ada dering kali, enggak juga? Nggak tahu sih, beda tapi soalnya kalau suara orang langsung lain ya, terlalu merdu kalau lantai 3. Nah deringnya taunya Snoop Dogg nge-rap aja. Nah tapi omnya kok tahu ya kalau ininya tuh kalau suaranya tuh di lantai 3. Mungkin ini kali feeling kali. Suaranya mungkin agak jauh gitu. Kalau lantai 1 mungkin lebih nyaring. Omnya kayaknya di lantai 2 deh. Oh iya. Mungkin karena ruang keluarga kan. Gitu kali mungkin ya mungkin. Bisa jadi. Nah, omnya di Mas Sure ini pun sempat bingung nih, dikira halusinasi doang. Akhirnya omnya tuh dengerin lagi. Dengan seksama dia coba dengerin deh. Dengan mendekat ke pintu kaca yang membatasi ruang keluarga ke tangga menuju lantai 2 dan 3. Oh, bener kok omnya di lantai 1 kok. Lantai 1 kok omnya. Terus. Nah, buat info aja kan katanya gitu. Jadi rumah gue itu 3 lantai, tapi modelnya itu split 3 bagian, pisah-pisah. Satu bagian cuma 1 lantai, satu bagian 2 lantai, nah 1 bagian lagi 3 lantai. Oh gitu. Gimana tuh maksud? Paham. Jadi ada bagian yang cuma 2 lantai, ada bagian yang 3 lantai. Oh jadi 3 lantai itu nggak penuh ya? Lantai ketiga nggak penuh. Oke. Jadi berundak-undak. Oh iya benar berundak-undak. Nah yang di lantai 3 itu cuma ada ruang kerja bokap. Nah di lantai 1 sama lantai 2 itu ruang karaoke sama musik. Buset. Tunggu gimana? Nah yang 3 lantai itu cuma ada ruang kerja bokap. Paham. Yang ada 3 bagian rumahnya yang ada 3 lantai itu ruang kerja bokap. 1, 2. Nah di lantai 1 dan 2 dan lantai 3 itu ruang karaoke sama musik. Pokoknya gitulah ya. Iya. Oke. Aku bingung juga nih, soalnya rumahnya banyak sekat-sekatnya nih. Pokoknya 3 lantai lah, paling ujung itu betul. Tempat bokapnya kerja ya. Betul. Okay. Nah balik lagi ke cerita nih. Jadi om gua mencoba dengerin lagi nih seksama kan, dengan seksama. Terus si doi bingung, si omnya itu bingung. Kok sayap-sayap ada suara orang lagi nyanyi gitu? Atau suara orang karaoke sih lebih tepatnya. Oh anjir. Berarti alat karaoke dinyalain tuh. Bisa jadi. Lebih tepatnya di lantai 3 kan ada suara. Oh dia tahu ada suara karaoke nyanyi. Karena ada orang nyanyi karena ruang karaoke di lantai 3 mungkin. Jadi dia tahu di lantai 3. Logisnya begitu ya. Logisnya begitu. Karena suaranya menggema banget. Wah. Terus, ya agan-agan yang kata Mas Surya, mungkin agan-agan yang sering ke karaoke tahulah sayap-sayap suara karaoke itu gimana. Menggema-gema gitu kan. Nah setelah itu om gue puter balik. Jadi si omnya itu nggak berani ngecek ke lantai 3. Nah terus si omnya ini keluar
Terus dia ngajak tetangganya yang kebetulan lagi di rumah neneknya si Mas Surya ini buat ngecek. Ngecek ya. Iya. Ngajak teman. Iya, jadi tetangganya lagi berkunjung ke rumah neneknya Mas Surya yang kebetulan dekat juga. Pas nih ada tetangga ini dia ngajak. Terus. Dia ngajak. Nah, habis itu si tetangganya ini tuh awalnya nggak percaya karena diceritain mungkin ya sama omnya ada suara orang nyanyi gitu. Kurang lebih tetangganya bilang gini, kata omnya gini, buruan, kamu dengerin deh. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, mungkin omnya pakai bahasa Jawa. Buruan kamu dengerin nih, ada yang aneh di lantai 3 gitu kan. Kata tetangganya, mana sih gitu kan. Nih dengerin katanya. Ada suara orang lagi karaoke di lantai 3. Terus, sambil mereka nempelin telinga ke pintu kaca maksudnya. Oke. Pintu kaca rumah keluarga. Lah iya nih ada suara karaoke katanya gitu. Mati lu. Tapi ini TV kali ya, mas speaker nyala gitu kan. Positif. Iya, kata omnya, bukan, masa kagak percaya sih. Ya udahlah, ini tak cabut ya semua masa saklar-saklarnya. Masih bunyi. Sambil nyabutin kabel TV dan lain-lain di ruang keluarga. Loh iya, suaranya beneran di lantai 3. Si anjir. Kata omnya Mas Surya. Shit. Ya udah, ayo kita cek lantai 3 bareng-bareng. Takut aku kalau sendiri kayak gitu. Terus. Nah, akhirnya setelah debat kusir, si om gua sama tetangga gua memberanikan diri naik lantai 3. Nah, dan ketika udah sampai lantai 3, tepatnya di depan pintu ruang karaoke, tiba-tiba tuh suara hilang. Isi anjir. Ya, biasa rata-rata begitu sih. Kalau dicek tuh masih hilang. Buat temen soalnya. Nah, om gua sama tetangga ini tuh udah buka pintu ruang karaoke. Bingung karena dalam tuh nggak ada gelap cuy, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nyala satupun alat elektroniknya. Nah akhirnya si omnya Mas Surya ini sama tetangga itu turun ke lantai 1 dan janji untuk tidak cerita, sepakat nih mereka nggak mau cerita ke siapa-siapa dulu. Diam dulu ya. Tapi sebenarnya tanpa sepengetahuan om gua sama tetangga, Bu D dan Pak D-nya gua itu yang rumahnya tepat di depan rumah gua ternyata juga ngedengar suara orang karaoke itu keluar, cuy. Anjir. Waduh. Nah, yang anehnya bude gue dengernya yang lagi karaoke itu om sama tante gue yang rumahnya di sebelah rumah gue. Jadi tuh apa dia mau bude itu pikir kedengarnya itu dari suara itu dari rumah omnya. Ini berbau adu domba ini. Iya makanya. Makanya dia diem karena nyatanya itu omnya dia ya. Mungkin jangan-jangan. Oke, terus. Dan menurut cerita bude Mas Surya ini yang diceritain ke Mas Surya. Jadi pas Mas Surya udah balik dari umroh itu bude cerita ke dia, bilang gini si budenya. Si om sama tante kuat banget sampai jam 12 masih pada karaokean. Anjir. Kagak capek apa? Dari pagi udah warawiri. Anjir, padahal nggak ada orang. Pak D diem aja. Terus akhirnya di pagi harinya setelah kejadian si omnya itu denger ya ngecek itu nggak ada siapa-siapa. Pagi harinya si omnya ini ditanya sama si Pak D. Maksudnya ditanya kok karaoke sampai pagi kuat banget gitu kan. Akhirnya omnya kan omnya kagak karaoke kan, omnya juga dengar tapi bukan gua yang karaoke, gua juga dengar kan, mungkin omnya gitu kali ya. Suara gua nggak sejelek itu. terus kata si omnya akhirnya buat klarifikasi, nggak mau cerita lah, karena kalau dia juga dengar dan dia dengar itu dari rumahnya si Mas Surya. Tapi Pak D gua diminta sama om gua ini untuk jangan cerita ke siapa-siapa lagi, termasuk ke bude. Padahal bude gua sendiri udah dengar hantu tapi yang orang karaoke itu semalam. Bude gua sendiri udah dengar hantu tapi orang karaokean itu semalam dan dikira karaoke itu ada om tantenya. Jadi bude itu udah dengar kan. Udah tahu dia. Tapi dikiranya om tantenya. Bude masih belum tahu tuh kalau om tantenya itu bukan om tantenya yang karaokean. Terus nah, pas Jumat malamnya om sama Pak D-nya si Mas Surya ini tuh anjir ini sih. Mereka penasaran. Anjir. Gimana? Jadi mereka tuh mencoba untuk duduk-duduk di tangga menuju ruang karaoke lantai 3. Terus dan terjadi lagi. Bunyi karaoke itu lagi. Bunyi lagi bangke. Anjir merinding sih kayak gini sih. Terus ada suara layaknya orang lagi karaoke di lantai 3. Oke. Akhirnya ketika om dan Pak Ade gue naik lantai 3 dan buka pintu karaoke itu seperti sebelumnya nggak ada apa-apa. Gelap gulita. Semua elektronik di ruang karaoke mati. Oke. Dan om dan Pak D gua pun sama-sama herannya dan masih berusaha menyembunyikan hal tersebut dari keluarga yang lain. Oke. Nah, nguap bentar. Oke. Aduh. Ngantuk ya, nguap bentar. Ini belum ngantuk sih, nguap aja. Lagi tidur. Lagi tidur ya. Terus? Biasanya gue agak mulai tidur tuh kalau Bang udah cerita tuh. Dan
kebetulan tapi budenya ini tuh bude Mas Surya ini ternyata kan rumahnya kan di depan rumahnya Mas Surya kan. Seberang ya. Masih dengar juga suara orang karaoke. Terus dan menurut budenya itu suara orang karaoke itu kayak si om tantenya dia. Oke. Pak De Bude tuh beda sama om tante ya. Beda maksudnya. Beda. Dan di pagi harinya tuh, jadi pagi harinya si hari Sabtu kan ya. Si bude gue akhirnya nanya ke om gue yang mau berangkat kerja. Kira-kira begini. Om, kamu kok sama tante nggak capek sih 2 malam karaokean mulu sampai tengah malam? Om gue agak kaget lah. Terus? Karena si bude tuh ternyata dengar juga. Kata Omi apa nih? Kata Omi, wah bude juga denger toh katanya gitu kan. Ya udah aku cerita katanya gitu. Tadi kan cuma cerita ke Pak D-nya. Oke. Terus akhirnya si Omnya cerita ke bude. Nah akhirnya skip ke malamnya ya. Setelah kejadian di ruang karaoke yang beruntun itu, malam Jumat sama malam Sabtu, akhirnya ke malam minggunya nih. Malam minggu itu nggak terjadi, nggak bunyi, nggak ada karaoke, nggak ada suara, nggak ada. Kata Mas Surya itu nggak ada suaranya. Jadi Om sama Pak D-nya itu memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Waduh, benar-benar kosong dah. Mereka mungkin nungguin juga kayak kemarin, tapi nggak ada nih. Nah di tengah malam ketika Om sama Pak Ade gue udah nyampe ke rumah masing-masing, tetangganya ada yang lewat depan rumahnya Mas Surya. Dengar lagi dah. Dan dia tapi dengarnya suaranya bukan suara nyanyi cuy. Suara apa nih? Suara orang ketawa-ketawa. Anjir, lain lagi bang. Tapi rame ya, kayak rame gitu. Oke. Dengar ada suara 2 orang katanya. 2 orang. Tapi dari lantai 2. Lantai 2 sampai ke jalanan. Yoi, kedengeran. Gila kenceng cuy. Kedengeran. Dari lantai 2, padahal itu kamarnya gelap semua cuy. Oke, terus? Kata tetangga gue itu suaranya itu kayak suara Mas Surya. Katanya suaranya mirip suara Mas Surya sama suara adiknya Mas Surya itu mirip. Anjir. Kira-kira begini. Lah itu si Mas sama si adik kok pada bercanda di rumah, apa mereka nggak ikut umroh bapak ibunya? Pada nggak ikut umroh sama bapak ibunya katanya gitu. Oke. Terus. Dan di mana lantai 2 rumahnya itu tuh adalah kamar Mas Surya sama Mas adik, nama kamar adiknya. Jadi nggak ada orang lain lagi. Dan gue sama adik gue kan lagi umroh, semua satu keluarga kan. Akhirnya paginya itu tetangga itu nanya sama omnya perihal hal tersebut. Akhirnya bikin heboh kan. Iya, bikin heboh. Nah pembantu atau tukang rewangnya itu yang pulang sore itu, si ibu pulang sore itu nggak berani lagi datang ke rumah setelah mendengar cerita tersebut. Tapi menurut nyokap gue, pembantu gue sebenarnya sering digangguin kalau siang-siang rumah sendirian lagi bersih-bersih. Tapi itu cerita lain lagi katanya. Nah ketika gue dan keluarga gue balik umroh dan diceritain tentang kejadian tersebut sama om tante Pak D dan bude gue, akhirnya nyokap minta tolong ke kiai atau ustadz. Oke. Nah, jadi belum ngajiin nih. Jangan. Terus? Jadi si bokapnya si Mas Surya ini tuh punya teman kiai. Oke, bisa dilihatin ya. Buat diminta istilahnya ngusir lah maksudnya. Iya. Dibersihin lah gitu kan. Bersihin ya. Konon katanya sih setelah proses pengusiran atau apalah itu namanya, katanya itu yang karaokean di ruang karaoke itu dulu penunggu di pohon belakang. Yang ditebang sama bokap. Ditebang sama bokapnya Mas Surya karena buat diluasin rumahnya. Jadi pindah lah ke ruang karaoke. Dia pindahnya tahu juga ruangnya asik ya. Kayak saya tadi butuh entertain. Pindahnya nggak ke dapur gitu nggak sih? Ke ruang karaoke yang asik aja gitu. Terus dia di pohon cuma mainin daun doang. Ini itu, bisa nyanyi di sini nih. Itu kalau ada warnet pindah ke warnet. terus. Dan untuk yang di kamar gua itu katanya sih pas dulu nggak ada apa-apa. Mungkin itu yang di ruang karaoke pindah ke kamar kali karena pengen main PS katanya. Bodoh amat. Bener kan? Karena pengen main PS. Udah sih itu aja cerita horor di rumah gua seperti yang dituturkan om, tante, Pak D dan bude gua. Dan masih banyak lagi sih cerita horor di rumah gua dan sekitarnya. Lain waktu bakal di-share lagi. Thank you Surya. Mantep ceritanya. Berarti bikin merinding penasaran ya. Yang denger banyak ya. Betul. Sekian dan terima kasih Mas. Thank you. Kita yang terima kasih. Pak D, bude, tetangga ya. Semua dengar semua anjir. Aduh gila, gue sih kalau jadi Pak D mah gue nyusul umroh itu mah. Gila kali ya. Benar. Gue pikir kalau rame-rame gitu mungkin sosoknya rame gitu, mungkin lebih dari berapa orang karena kan ada perbincangan di situ ya. Tapi dia nyaruin semua yang tinggal di situ ya. Betul. Suara ntar si Mas Surya, ntar bokap nyokapnya lah ya. Gila semua sih. Tapi emang lebih serem tuh yang nyaruin gitu sih. Iya sih. Waduh. Gila, mantap. Tapi rumahnya sih enak deh kalau kayak lingkungan orang Betawi gitu kan. Benar. Jadi semua keluarga tuh bisa saling bantu. Ada apa? Keluarga Betawi kayak
rumah gue lah gitu kan. Nyokap gue di depan, kakaknya di belakang, neneknya di New Zealand. Apa dekatnya itu? Nggak bareng juga. Nggak bareng juga. Aduh. Tapi sih, sampai tetangga juga, sampai luar juga sama ya. Iya makanya kenteng berarti anjir. Gue penasaran nih nyanyi apa sih itu? Itu dia. Gak dibilangin ya. Nicki Minaj kali. Buset. Ngerti-ngerti kan tuh setan. Ngerti-ngerti ya. Kagak tahu. Itu ya maksudnya ceritanya. Surya mantep. Nih Thank you. penasaran nih gue nih, tapi maksudnya sosoknya gitu ya. Tapi mungkin Mas Surya bisa diceritain lagi yang kelanjutan dari sosok ini mungkin ada lagi. Kayaknya sih ada ini. Ada nih sosok ini mungkin agak sosok entertain mungkin ya maksudnya. Jadi penasaran juga sih. Karaoke Itu dia yang di karaoke itu yang lucu. Kenapa dulu pindahnya nggak ke dapur pohon lain? Lu tahu aja ruangan yang seru gitu ya buat karaoke. Dulu masa hidupnya ini kali deh. Jadi apa? Kayak yang kerja di karaoke mungkin ya. Ngerti. Itu aja cerita. Mantap Surya. Mungkin sebelum kita lanjut ke cerita Mas Agung, kita rehat sebentar. Boleh. Kita mau stretching dulu. Iya, sebelum kita mau ngulet-ngulet dulu. Mau ngulet nih. Sebelum kita masuk ke cerita highlight maksudnya. Betul. Cerita dari Mas Surya yang kebetulan cerita tentang ada di malam Jumat juga nih maksudnya. Mas Surya, Mas Agung. Mas Agung Supriyadi. Yang kebetulan ceritanya juga malam Jumat. Jadi ini pas ya ceritanya kita masukin dua-duanya karena ada malam Jumatnya. Judulnya sama ini, searah nih kan. One way ini kan. Jangan-jangan Mas Surya sama Mas Agung jodoh. Buset, salah ya? Laki. Tapi jangan dijudge. Siapa tuh kamu Agung tapi cewek. Dari mana ceweknya ini? Agung siapa tahu anti mainstream, laki ya. Benar juga sih. Jadi nanti kita langsung masuk ke cerita Mas Agung ya. Oke. Setelah pesan-pesan berikut. Balik lagi guys. Suara guys. Vibranya keren banget. Vibranya itu anjir. Sip, Bang Sul, kita akan langsung masuk ke ceritanya Mas Agung Supriyadi. Jadi gimana nih Mas Sul ceritanya? Oke, langsung aja ya. Langsung. Oke, kalau gitu. Mas Sul yang bacain ya. Sip. Udah mati. Anjir. Ini judulnya masih sama ya, malam Jumat. Betul. Ini orangnya to the point kayak gua nih. Jadi gini ceritanya, anjir. Lu sebut galak buat to the point. Dulu saya sempat mondok di pesantren di daerah Jawa Barat. Iya betul, tepatnya di Indramayu. Indramayu Jawa Barat ya? Itu Jawa Barat. Oh, penghasil mangga ini Indramayu ya? Oh iya benar. Kan? Mangga harum manis ya? Lanjut. Indramayu. Jadi setiap malam Jumat para santri di sana itu ada pelajaran pidato. Wih keren. Waduh mantap. Kegiatannya dimulai setelah sholat isya sampai jam 9 malam. Kalau nggak salah ingat, kejadian ini di semester 4 atau 5. Saya lupa. Setelah pembelajaran pidato selesai, kami para santri pulang ke asrama masing-masing. Nah, peraturan asrama semua lampu harus dalam keadaan mati. Mungkin kalau misalnya jam berapa gitu batasnya harus mati semua maksudnya. Betul. Emang agak ketat sih kalau pesantren. Iya, pasti. Betul. Kalau ada kamar yang lampunya nyala, langsung ditegur sama keamanan asrama. Emang ini sih. Emang begitu ya. Mentalnya harus kuat nih kalau pesantren ya, karena memang didikannya kayak tentara dia. Betul. Ya bagus lah. Betul. Terus kalau misalnya lagi belajar nih lu ketawa, anjing lu bisa dikelitikin pakai celurit. Sumpah lu. Keras dia. Pokoknya nanti dia melatih disiplin gitu. Pokoknya keren lah. Nah, kebetulan teman-teman kamar saya yang di asrama itu udah lengkap nih jumlahnya, udah siap-siap mau tidur malam ya, jadi lampu kamar harus mati. Disebutin nggak ada berapa orang tuh? Nggak ya? Nggak dibilang sih. Oke. Jadi keadaan gelap gulita di kamar itu ada satu teman saya yang buka lemari baju tanpa nyalain lampu. Oke. Dia nggak berani, dia mau ambil baju, cuma mau ambil sesuatu di lemari baju cuma nggak berani nyalain lampu, takut ditegur. Jadi dia rogo-rogo. Oke, siap. Hebat juga nih, ngeliatnya pakai mata hati kan. Pakai mata batin nyari baju. Jadi saya juga udah berbaring di atas ranjang tempat tidur. Posisi ranjang saya di sebelah pintu masuk ke kamar mandi. Oke. Kami pakai ranjang susun dan saya posisi di ranjang atas. Udah pasti tuh. Pondok tuh pasti ranjangnya bersusun-susun ya kayak rantang. Tiba-tiba saya dengar ada langkah kaki orang di depan kamar ya. Oke. Saya sempat berpikir mungkin pihak keamanan asrama lagi sweeping.
ke tiap lantai asrama yang lampu kamarnya masih nyala. Oh iya, oke. Terus beliau masuk ke dalam kamar saya lihat itu pintu terbuka karena didorong dari luar. Semua pintu kamar asrama itu kan pakai pegas, pakai per ya. Nah, jadi saya beneran lihat itu pintu terbuka dan si pegas pintu juga bergerak. Oke. Jadi biar kalau bisa dibuka tutup otomatis ya. Dia akan balik lagi ya. Nah, ya udah ya saya lanjut buat tidur tapi dengan posisi telentang. Sakit dong nih. Telentang mah sakit dong Ji. Kirain telentang. Oh iya. Telan obeng. Itu klasik sih jokesnya. Telentang ya. Iya. Terkena sleep paralysis bro. Ya gue cerita gini. Boleh. Yang apa? Kemarin yang gue kena sleep paralysis itu. Oh ini mau cerita dikit nih. Iya, sleepin dikit nih. Oke. Iya kan udah lama sih kejadian ya. Paling udah 2 minggu lalu lah. Jadi gue ceritanya mau nakutin anak gue. Gue kasih lihat YouTube-nya si Mama itu loh. Film Mama yang 2014 itu ya, seremnya. Bang, lihat bang. Mama gue kasih lihat. Ih, apaan tuh Bi katanya. Kok aneh banget. Aku malah nggak takut kan. Dia bilangnya aneh ya. Iya, pokoknya bentuknya kan panjang gitu kan. Ya udah gitu gue tidur si abang itu anak paling tua tidur di sebelah gue, persis di ketek gue. Nah gue miring tuh tidurnya kan, agak centang lagi sorry. Nah udah jam miring nggak penting gitu ya. Nah itu terus pas udah tidur jam 1 tuh gue lihat sosok itu, cuman ini mukanya gede banget. Maksudnya kebayang ya? Maksudnya kebangun. Iya karena tapi ini ketindihan gitu ya. Ini mukanya segede tampah tau gak lo? Lebar mukanya. Iya lebar kayak rebana. Tapi mukanya lebar tapi posisi mata mulutnya itu di tengah muka. Iya di semua persis kayak orang, cuman dia agak lebar aja. Oke. Tapi kulitnya kayak kucing sping gitu loh, yang nggak ada bulunya, meler begitu. Kucing sping ya namanya. Iya kucing sping yang kulitnya beleber nggak ada bulu gitu ya. Iya. Anjir, geli banget kayak gitu lah. Pokoknya jaraknya deket banget lah. Nah dia gue ngeliat jelas itu mukanya persis ada di anak gue di sebelah gue kan tidur kan. Nah gue mau teriak nggak bisa ya, gue mau lihat karena tangannya itu tutupin muka gue, dia tutupin muka gue, kukunya panjang. Tangannya kayak tangan mama gitu gede-gede. Iya panjang, kukunya panjang, tangannya hitam gitu panjang kan. Gue teriak nggak bisa, gue mau nangis lupa nadanya gimana. Goblok. Akhirnya gue baca doa itu, gue gerakin jempol kaki baru gue teriak. Maksudnya gue bangun, langsung. Langsung ingat gerakin jempol kaki ya? Iya, dan baca doa-doa juga sih. Berapa detik itu, 5 detik, 10 detik lah. Pas gue bangun, wah langsung gue lega banget tuh. Hilang sih itu, udah langsung hilang begitu aja di depan gue. Aduh, gue langsung liatin anak gue. Soalnya pas itu anak gue mau digigit sama dia cuy lehernya. Lagi mau diginiin, mau digigit, diterkam lehernya. Tapi langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan gue karena muka gue ditutupin tangannya dia. Anjir. Aduh itu mah kayak ngeri banget. Aduh gue nggak lagi deh bercanda begitu deh. Maksudnya bentuk yang dari awal kita sebelum lihat itu jadi terekam otak gitu ya. Pas tidur dia normal tuh. Dia manifestasi nih. Aduh. Karena memang ketinggian tuh kesel karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Untungnya nggak lama sih, hitungan detik cuy. Dan masa anaknya Bangsul yang mau di ini. Kalau gue sendiri sih biarin lah. Gue terima lah. Serem tuh ya. Tinggian tuh makanya teman-teman hati-hati tuh ya. Kalau tidur telentang tuh emang rawan tuh. Aduh anjir. Maksudnya telentang ya waktu itu ya? Telentang. Dan di sebelah anak gua. Aduh. Makin banyak ini pengalaman maksudnya. Semakin bertambahnya usia ya, pengalaman makin banyak. Oke lanjut Masul. Sampai mana tadi? Telentang nih. Saya lihat telentang. Mana telentang? Ini saya udah udah ya. Ya udah. Posisi telentang nih. Si Mas Agung tidur dalam posisi telentang jadinya. Jadi saya lihat beliau lewat postur tubuh. Yang udah saya lanjut tidur dengan posisi telentang. Saya lihat beliau lewat dengan postur tubuh seorang keamanan gitu. Rambut dipotong cepak ala tentara ya, dan berseragam warna hijau gitu. Oh ini pengawasnya kali ya? TNI dong. Anjir. Terus kemudian saya lihat beliau masuk ke kamar mandi tanpa menyalakan lampu kamar mandi. Terus pokoknya dalam gelap dia dengar aja lah ya. Agak remang-remang. Nah, terus saya dengar suara air disirami ke kloset gitu. Setelah beberapa lama kok saya nggak lihat beliau melintas lagi keluar. Oh ini sih di dalam ya. Keluar dari kamar mandi ya. Kalau emang yang masuk ke kamar mandi saya beneran orang, pasti keluar lagi dong. Logikanya gitu ya. Dan lihat beliau lewat lagi. Waduh, ini saya nggak lihat sama sekali beliau lewat.
buat keluar dari kamar saya. Anjir, stay di kamar mandi tuh ya. Nah, karena saya nggak mau berpikir yang aneh, saya lanjut buat tidur. Kalau di sana kan Jumat libur, nggak ada kegiatan. Beliau mengajari kelas. Setelah sholat subuh, kegiatan kami baca Quran dan latihan muhadasah. Apa tuh? Muhadasah apa ya? Gue juga lupa ini. Pokoknya kalau anak pesantren. Iya, dia emang padat sih kegiatannya tuh dari mulai subuh sampai mau ke malam lagi itu padat. Ada baca Quran, muhadasah, pidato, keren sih. Parkour. Nggak ada itu ekstrakurikuler ya palingnya. Nah, saat kegiatan Jumat pagi selesai, kami balik ke kamar buat mandi dan siap-siap buat sarapan pagi. Kemudian saya tanya teman-teman saya yang semalam buka pintu lemari pakaian. Oh, ini yang semalam ya. Tadi malam lihat security nggak masuk ke kamar? Teman saya jawab nggak lihat. Nah, saya makin penasaran, aneh kan? Saya tanya lagi nih buat memastikan dengar pintu kamar mandi dibuka nggak? Teman saya teman saya jawab nggak denger. Saya sempat mikir, yang tadi malam buka pintu siapa? Terus, dia doang yang lihat ya? Iya, kayaknya emang dia doang ya. Terus yang masuk ke kamar mandi siapa? Teman saya yang satu lagi nanya ke saya karena penasaran. Emang bener ada orang masuk tadi malam? Saya jawab iya. Nah terus saya jelasin sedetail mungkin apa yang saya lihat tadi malam. Teman saya sekamar jadi aneh, semua wajahnya jadi kayak orang kebingungan gitu, saling memandang satu sama lain. Oh, misterius tapi sosoknya. Dia cuma lihat kayak security tapi kok nggak keluar lagi gitu. Iya, masuk kamar mandi. Logikanya masuk harus keluar kan? Logikanya dia masuk nyiram air ke kloset katanya kan. Iya betul. Lu ada yang boker nggak disiram kali? Dia yang siram kan? Goblok ya. Bisa jadi lu boker nggak disiram. Bisa jadi. Gua bilangin enak dari kemarin boker disiram, kirain dia bantu siram. Tapi ini misteri ya. Misteri. Soalnya nggak ada yang tahu kan? Mas Agung doang yang lihat ya. Iya. Waduh, cerita begitu sih dikepin kata demikian. Tapi masalahnya kalau misalkan dia bisa sampai lihat baju rambutnya cepak, baju hijau, berarti rumah kamar nggak terlalu gelap-gelap banget dong, udah dimatiin. Remang kali ya. Waduh, benar juga, ngeri juga nih. Ngeri lah anjir. Gitu aja sih Pin katanya. Demikian cerita pengalaman horor saya. Maaf kalau dalam penulisan dan penjabaran ada kalimat yang nggak pas dan kurang berkenan. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih bagus. Mas Agus Supriyadi. Masalahnya untungnya Mas Agus ini tuh langsung tidur ya. Iya. Nggak digubris sama dia. Kalau misalkan lu ngecek atau lu nungguin ya bisa ada lanjutannya itu. Untungnya langsung bawa tidur aja udah. Emang kalau aman emang begitu sih. Langsung bawa tidur aja udah, bodo amat lah. Iya sih. Tapi ini juga ya di tempat orang nuntut ilmu tuh ada juga ya di pesantren lagi kan. Mungkin godaan kali ya, gangguan kali. Iya sih. Buat menguji iman. Betul. Mungkin. Waduh. Aku juga pernah ngomongin pesantren, pernah dengar cerita ini Bang Sul di Kaskus, pernah baca. Di mana Ben? Cerita itu di pesantren di daerah mana? Udah nggak inget deh. Jawa Barat, masa Jawa Barat ya. Itu cerita panjang loh, sampai berseri-seri loh. Anjir. Poinnya ada. Aku coba cari lagi deh. Pokoknya poinnya tuh dia dikejar satu sosok mirip Joker. Anjir. Rambutnya sobek gitu. Oh shit man. Kayak badut katanya. Itu ada sosok mirip Joker katanya. Mungkin teman-teman yang pernah baca mungkin langsung nggak ceritaku yang mana. Dia nggak sebut sih pesantren di mana. Cuma beberapa pembaca di kasus ada yang tahu itu pesantren di mana. Karena ada yang pernah mondok di situ, ada yang pernah lihat katanya. Itu sih. Gue bisa cari lagi mungkin. Itu sih. Iya sih. Pesantrennya bisa serem juga ya, tempat yang maksudnya bisa buat menuntut ilmu agama. Ada juga gangguan ya. Aduh. Langsung ntar anak mau di sekolah pesantren ya? Iya mau dimasukin pondok aja. Nanti sih gue udah ini sih, nanti kalau udah SMA gue pesantrennya di Los Angeles. Enggak ada sana ya. Enggak ada. Nggak tahu sih, siapa tuh ada. Ada juga sih. Waduh, tapi ini ya dua-duanya sosoknya misterius ya. Betul. Satunya nggak kelihatan wujudnya karena suara di ruang karaoke doang nyanyi. Satunya lagi hijau. Bajunya hijau. Kayak baju Mas Tesi pasti di hansip gitu deh. Tapi itu sosok orang sih, baju hijau, rambutnya cepak gitu juga ya. Dia udah tahu. Waduh. Kayak security lah ya. Iya benar. Nah, itu aja masuk. Itu aja. Dua itu aja sama tadi ya cerita Bang Sul. Terakhir dari Agung Supriyadi sama itu juga. Sip. Itu aja teman-teman. Oke. Kita langsung ini buat langsung isi buat hari ini Bang Sul. Oke. Upload hari ini karena teman-teman udah pasti nggak sabar banget.
Sip, sampai situ aja maksud ceritanya ya. 2 cerita ini dari teman kita yang bernama Agung dan Mas Surya. Terima kasih kalian berdua. Thank you Agung. Keren banget udah support kita dengan mengirim cerita. Siap. Semoga ceritanya bisa berkenan Bang Sule. Gak salah-salah baca atau gimana atau jadi salah makna. Oke, seperti biasa sampai situ aja. Seperti biasa mungkin teman-teman yang mau kirim cerita horor bisa ke sersanhoror@gmail.com. Mungkin teman-teman ada yang cerita sama, mungkin ada yang lagi di pondok pesantrennya juga ada cerita apa, mungkin teman-teman bisa kirim. Udah di ini juga ya, misalnya ada kayak Jogja Horror Story, Semarang Horror Story, mungkin kita bisa satuin tuh maksudnya ya kan. Cipularang ya kalau ada ya, kalau misalnya Cipularang ada, kita masih nunggu tuh. Iya pokoknya dari mana aja kalian ya di seluruh Indonesia. Betul, mungkin di mancanegara boleh bisa di share ke kita langsung ke sersanhoror@gmail.com, R-nya 1 sersanhoror@gmail.com. Bisa juga berinteraksi langsung dengan kita di Instagram kita Bang Sule, Sersanhoror FM. Waduh, cerita mancanegara gue juga ada keselip nanti dulu. Yoi. Next episode? Oke, siap. Itu aja teman-teman, kita tersedia di Spotify, Apple Podcast, di Google Podcast, di Anchor FM, di Penyu FM, ada di mana juga? YouTube, Kaskus Podcast, Kaskus ya. YouTube juga, Apple Podcast. Iya, langsung support kita aja dengan klik subscribe di YouTube kita. Kita ada 2 YouTube di Sersanhoror FM dan Night Vision TV Bang Sule. Di mana kita Night Vision TV itu kita upload yang video, kita eksplorasi. Sersanhoror FM itu kita upload episode-episodenya. Betul. Sampai situ aja teman-teman. Oke. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Mohon maaf guys. Kita ada telat lagi uploadnya. Mohon maaf banget ya. Halangan, kita mohon maaf. Iya. Kita pasti akan kembali dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum.